الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الحاضر اتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته والرضوان. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita tetap panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin, inayah dan hidayahnya alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita, usia kita dan kesehatan kita, sehingga pada siang ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan rutin, sholat Jumat dengan segala rangkaiannya insyaallah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan semua umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita nampaknya masih ada di suasana Idul Fitri. Kemarin baru saja kita rayakan Idul Fitri dengan sholat Idul Fitri dan yang lainnya. Terasa baru kemarin saja kita menyampaikan marhaban ya Ramadan. Kemudian tiba-tiba saja kita sudah ditinggalkan dengan Ramadan tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, Ramadan boleh pergi, tapi semangat Ramadan tidak boleh pergi. Ada semangat yang harus kita lanjutkan sesuai dengan doa-doa yang sering kita sampaikan di suasana Idul Fitri ini. Sekurang-kurangnya mengutip dua doa yang sering disampaikan oleh jamaah kaum muslimin, yaitu kalimat taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah mengabulkan doa kami dan doa kalian. Kemudian yang kedua adalah petikannya minal aidin wal faizin, yang lengkapnya sebetulnya bisa Allahumma ij'alna minal aidin wal faizin atau ja'alallahu lana minal aidin wal faizin. Intinya dari doa itu bagaimana Allah kita minta agar kita kaum muslimin dijadikan menjadi orang-orang yang kembali dan menjadi orang-orang yang menang. Persoalannya adalah kembali yang seperti apa yang kita harapkan dari kalimat al-aidin wal faizin itu. Karena kalau sekedar melihat dari ungkapan-ungkapan seringnya dilanjutkan dengan mohon maaf lahir dan batin. Padahal kalau kita lihat dari kalimat minal aidin wal faizin, seperti tadi disampaikan, adalah kita mengharap kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang kembali dan mendapat kemenangan. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus kita kembalikan. Yang pertama adalah sesuai dengan nas ayat Al-Quran surat Ar-Rum, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi fatarun nasa 'alaiha. Yang kita kembalikan ini adalah bagaimana kita kembali kepada agama yang benar, agama yang lurus, agama yang hanif, agama yang betul-betul yang
sumberkan kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Karena memang kita sadar di perjalanan hidup ini dengan segala tantangan dan pengaruh, baik pengaruh internal di dalam pribadi kita masing-masing atau juga pengaruh luar diri kita, baik itu menyangkut pengaruh pendidikan kita, pengaruh lingkungan masyarakat kita, termasuk pengaruh-pengaruh keluarga, itu sangat berpengaruh kepada keberagamaan kita. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan kita sudah ditempa, dibina agar kita menjadi orang-orang yang kembali kepada jalur yang benar, kembali kepada agama yang benar, agama yang berdasarkan ajaran Allah dan Rasulnya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Sehingga wajar kalau kita di bulan Ramadan yang lalu kita dibina dengan ceramah tarawihnya, kita dibina dengan ceramah subuhnya, kita dibina dengan kajian-kajian keislamannya, bahkan kita dibina dengan pelaksanaan saum itu sendiri, dibina dengan bacaan Al-Quran, dibina dengan zakat fitrahnya, dibina dengan kegiatan-kegiatan yang lain di bulan Ramadan, termasuk di dalamnya adalah tilawah Al-Quran. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, inilah kita diharapkan setelahnya masuk bulan Syawal ini, dengan suasana Idul Fitri kita menjaga bagaimana keberadaan kita menyangkut agama kita. Jangan sampai agama kita menjadi yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak berdasar. Inilah kita menjadi yang istiqomah dengan agama kita. Islam inilah yang betul-betul hanya diakui Allah Subhanahu wa taala tanpa embe-embe yang lain. Inna dina indallahil Islam. Hanya Islamlah yang menjadi diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang benar. Dan inilah yang sering kita sampaikan oleh para khatib, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang mati, meninggalkan wafat, meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam yang sebenar-benarnya. Ya maka muslimin, kemudian yang kedua, bahwa kita ingin kembali kepada potensi yang mendasar adalah potensi ketauhidan. Karena memang pada dasarnya setiap manusia yang lahir adalah membawa potensi ajas yang mendasar dari agama kita, yaitu ajas tauhid yang jauh dari syirik, menyekutukan Allah. Terisyaratkan dalam satu hadis sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi aw yusyrikanihi. Setiap manusia yang dilahirkan adalah membawa fitrah. Difahami oleh para ahli hadis, fitrah di sana adalah potensi tauhid. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari syirik, jauh dari mempertuhankan tuhan-tuhan yang lain. Kecuali ketika orang tuanya merubahnya menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Majusi, menjadi orang-orang yang musyrik, menjadi orang-orang yang menyatukan Tuhan dengan tuhan-tuhan yang lain. Disinilah memang dasar semua ajaran para nabi. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir adalah punya dasar yang sama, adalah mengajarkan potensi ketauhidan. Seperti yang disyaratkan dalam surah An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Jadi semua para nabi itu adalah kami utus, kata Allah, adalah untuk menyembah Allah dan tidak menyembah yang lainnya. Artinya menolak segala bentuk-bentuk Tuhan yang lainnya. Inilah ajaran tauhid, sekaligus juga ajaran ibadah yang disampaikan kepada para nabi, termasuk kepada nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tentu saja kita kembalikan jiwa kita dengan Idul Fitri ini. Bagaimana kita betul-betul menjadi orang-orang yang bersih, suci dari dosa-dosa kita. Karena kita sadar dengan segala kekurangan, kehilapan, keterbatasan, kelalaian kita sering melakukan hal-hal yang menyangkut dosa-dosa kita. Kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita yang menyangkut hal-hal yang harusnya menjadi aturan patokan, tapi terkadang dengan segala sifat kemanusiaannya kita disengaja ataukah tidak melanggar itu semua terkadang. Karena memang digambarkan dalam sebuah keterangan, al-insanu malul khata wa nisyan. Sesungguhnya manusia adalah terkadang ada dalam kondisi salah
lupa dan dosa. Jamaah kaum muslimin Allah, oleh karena itu ketika kita sudah ditempa dengan Ramadan, dengan segala tabsyirnya dari Allah ataupun juga melalui lisan Rasulnya, dengan saum yang benar penuh keimanan dan keikhlasan, dengan qiyamul lail yang benar dan penuh keikhlasan, dengan dasar iman, maka Allah melalui lisan Rasulnya disampaikan itu punya harapan, punya peluang kita mendapatkan ampunan Allah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, dan hadis yang lainnya. Termasuk secara khusus ketika kita ditakdirkan mendapatkan Lailatul Qadar misalnya, di sana punya kesempatan kita punya ampunan. Maka di sana insyaallah kaum muslimin yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang mendapatkan ampunan, sangat punya peluang untuk bersihnya dari dosa-dosa kita. Dengan kata lain, kita kembali menjadi orang yang terlahir dalam keadaan tidak membawa dosa. Maka insya Allah kita dengan segala keadaan kita, setelahnya ditempa dengan berbagai kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, kita di Idul Fitri ini dalam keadaan suci bersih. Dan inilah mendorong kepada kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang mampu membersihkan itu, sekaligus juga menjaga bagaimana kita untuk tidak terkotori lagi oleh dosa-dosa ke depan kita. Walaupun tentu saja dengan segala kehilafan di Quran kita sering digoda, diganggu dengan hal-hal yang mungkin diharapkan kita. Tapi yang paling penting bagaimana kita tidak menyengaja, tidak bermaksud, tidak mengada-ada, tidak ada rencana untuk melakukan dosa. Adapun di luar kesengajaan kita, di luar keinginan kita, karena manusia dengan segala kelemahannya mungkin saja kita berbuat dosa berikutnya. Tapi tentu saja kita ingin berniat baik bagaimana kita menjaga kebersihan, kesucian dari dosa-dosa itu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kemudian dibalik kembalinya itu semuanya pada hakikatnya Ramadan yang sudah membina kita bagaimana mendekatkan, semakin dekat sedekat-dekat kepada Allah. Kemudian juga semakin dekat kita kepada Al-Quran yang sudah kita baca setiap harinya. Kemudian juga dekat dengan masjid kita, dengan segala kegiatan itikafnya. Kemudian juga kita dekat dengan saudara-saudara kaum muslimin khususnya dan umat manusia umumnya. Oleh karena itu ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan umat ini, termasuk persoalan-persoalan ukhuwah, persoalan-persoalan persaudaraan, termasuk dengan saudara-saudara kita yang jauh di sana, di tempat Palestina misalnya, yang sedang dicoba diuji oleh Allah hakikatnya, dan wasilahnya melalui kejahatan dan keganasan Yahudi Israel misalnya, ketika sholat tarawih umat Islam diserang membabi buta, termasuk wanita, anak-anak pada meninggal. Maka disinilah kaum muslimin pentingnya kita punya solidaritas, punya keinginan untuk membantu mereka dengan segala yang kita punya, termasuk dengan doa-doa yang makbul kita. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, kita tidak membiarkan kaum muslimin dengan segala bina Ramadan itu untuk mereka tetap bersedih, tapi juga kita ikut bersedih. Ketika mereka bahagia, kita pun ingin bahagia. Jamaah kaum muslimin karena kita sudah dibina dengan ukhuwah Islamiyah, dengan zakat fitrahnya, hakikatnya bagaimana membina ukhuwah di antara umat ini. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, mudah-mudahan dengan doa yang kita sampaikan, dengan kalimat-kalimat yang kita sering ungkapkan, membuat kita tidak hanya sampai di mulut, tapi bagaimana kita amalkan dalam kegiatan dan keseharian kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, melalui suasana dan nuansa Idul Fitri ini, mari kita masukkan ungkapan-ungkapan kita, doa-doa kita, tidak hanya sekedar di mulut, di lisan, tapi bagaimana tanamkan dalam hati, kemudian juga buktikan di dalam amal perbuatan kita, termasuk di dalam kaitannya dengan persaudaraan kita antar umat. Dan akhirnya melalui khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa, bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala langkah, harapan, rencana dan cita-cita kita Allah mengabulkannya. Allah
mempermudah terhadap apa yang kita programkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana syu'unana ajib du'ana wa awsila muradina warzuqna ma fi qulubina wa najjina minal hammi wal ghammi wal hazan. Bismillah la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma izzil islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma izzil islam wal muslimin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.